Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Mujadilah dan akan masuk pada tafsir surat Al-Hasyr. Sebelum itu, ada tambahan terkait ayat 14. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Kata orang munafik itu, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang berloyalitas kepada satu kaum yang Allah murka atas mereka, mereka bukan bagian dari kalian dan bukan pula bagian dari mereka. Wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka berdusta di atas kedustaan. Orang munafik itu berdusta di atas kedustaan, bersumpah ya di atas kedustaan. Naam. Ayat ini disebutkan oleh Syekhuna Al-Walid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Na'am, wa yahlifuna 'ala al-kadhib wa ya'lamun, dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, hadis sahih dengan sanad yang bersambung dari sebab-sebab nuzul ayat. Beliau menyebutkan sebab nuzul ayat ini pada halaman 205. Firman Allah Ta'ala, wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah di atas kedustaan dalam keadaan mereka tahu hakikat yang sebenarnya. Nah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Simak Ibn Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu 'alaikum rajulun yanzuru bi'aini syaitan atau bi'ainai syaitan." Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Yadkhulu 'alaikum rajul," akan masuk menemui kalian seorang pria. Rajul, pria, akan masuk menemui kalian seorang pria, yanzuru bi'aini syaitan atau bi'ainai syaitan. Pria itu memandang dengan mata setan. Pria itu memandang dengan mata setan atau dengan dua mata setan. Baik, kata Ibn Abbas, fadakhala rajul azraq. Kemudian setelah Nabi mengucapkan itu, masuk seorang pria berkulit, ya, digambarkan di sini azraq, orangnya azraq itu biru. Nah, faqal, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata dia, kata pria itu, alama sababtani atau syatamtani atau nahwu hada. Berarti mengatakan, wahai Muhammad, atas dasar apa kamu mencaciku? Atas dasar apa kamu mencaciku? Kemudian kata Ibnu Abbas, wa ja'ala yahlif, mulailah orang itu bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, kata Ibn Abbas, wa nazalat hadhihi al-ayatu fil Mujadilah, dan turunlah ayat ini dalam surat Al-Mujadilah, wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah di atas kedustaan dalam keadaan mereka tahu. Wal ayat al-ukhra, dan ayat yang lain. Nah, kata Syekh Muqbil, hadis ini diulangi lagi oleh Imam Ahmad di halaman yang lain. Ya, di halaman yang, di dua halaman yang lain, dan semua sanadnya rawi-rawinya sahih, ya, sanadnya sahih. Hanya saja di halaman yang lain riwayatnya, lafadznya berbeda. Di riwayat yang lain dari Imam Ahmad, anna Rasul huwa alladhi qala lahu alama tastumuni anta wa ashabuk. Pada riwayat lain, lafadznya Nabi SAW mengatakan kepada orang itu,
Nabi yang mengatakan kepada orang munafik itu, atas dasar apa kamu bersama kawan-kawanmu mencaci aku? Nabi yang mengatakan kepada orang itu, atas dasar apa kamu dan kawan-kawanmu mencaci aku? Baik, ini faedah sebab turunnya ayat ini. Orang munafik itu masuk, ya, menemui Nabi SAW, kemudian dia bersumpah di hadapan Nabi SAW. Ada dua riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Ada riwayat bahwa Nabi yang mengatakan, atas dasar apa kamu dan kawan-kawanmu mencaciku? Ada riwayat yang mengatakan orang itu yang bertanya kepada Nabi SAW, atas dasar apa kamu mencaciku, mencelaku. Nah, kemudian turun, yang jelas kemudian dia bersumpah dan turun ayat ini tentang kedustaannya. Nah, sekarang kita lanjut. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Hasyr artinya pengusiran terhadap, hasyr ini maknanya adalah pengusiran, semakna dengan jala. Hasyr. Nah, yakni hasyrun, pengumpulan dan pengusiran. Ini terkait dengan Banu Nadir dari orang-orang Yahud. Nah, mereka diusir keluar dari Madinah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis dalam tafsirnya. Ada riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim, juga ada riwayat dari Al-Bukhari, dan ada riwayat dari Sa'id bin Mansur, semuanya dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini murid, ya, imam tabi'i, Imam Jalil, ya, salah satu imam dari kalangan tabi'in, murid Ibn Abbas. Tabi'i yang paling terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Al-Dhalim. Nah, di masa itu fitnah, nah, kezaliman Bani Umayyah, sehingga Abdullah bin Zubair dan Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu anhuma berusaha untuk merebut kekuasaan dari masanya Yazid bin Muawiyah. Nah, tapi kalian tahu Al-Husain terbunuh di Karbala setelah disurati oleh penduduk Kufah, Syi'atuhu, pendukungnya. Namun mereka sendiri yang mengepungnya dan membunuh Husain di Karbala. Nah, 10 Asyura. Muharram. Nah, setelah Husain rujuk dari perjuangannya dan minta imam dipulangkan ke Madinah bersama keluarganya, atau dihadapkan ke Yazid bin Muawiyah di Syam, atau dibiarkan berperang di front jihad sampai mati syahid. Tapi mereka malah memeranginya sampai mati, gugur sebagai syahid di situ. Abdullah bin Zubair di Makkah. Alhasil sampai kemudian Abdullah bin Zubair berhasil jadi Amirul Mukminin, ya, karena putranya Yazid, setelah Yazid wafat, kemudian putranya Muawiyah, Yazid, justru dia menyadari dan menyerahkan kepada ahli syura. Dan saat itu Abdullah bin Zubair menggunakan kesempatan dibaiat, ya, oleh ahli ilmu. Namun kemudian datang Marwan ibn al-Hakam, ya, di Syam, dan lanjut Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini Abdul Malik bin Marwan menggunakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menghancurkan Abdullah bin Zubair dan membunuhnya di Makkah. Nah, di Ka'bah dikepung. Dan terus setelah Hajjaj bin Yusuf kemudian jadi gubernurnya di Makkah, terus ketoliman, pembunuhan. Nah, tabi'in, sekian banyak tabi'in dibunuh oleh dia dan tidak mau membaiat dia karena dia zalim. Sampai Sa'id bin Jubair berusaha berlari ke sana kemari, menghindar, bersembunyi, sampai akhirnya terakhir tetap ditangkap oleh Hajjaj dan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah
Hajjaj bin Yusuf tidak lagi diberi kesempatan mendolimi setelah itu, agar dia orang terakhir. Setelah Hajjaj bin Yusuf, setelah Sa'id bin Jubair dibunuh Hajjaj bin Yusuf, setelah itu sering mimpi dia didatangi oleh Sa'id bin Jubair. Akhirnya dia seperti orang stres sampai akhirnya meninggal. Nah, dan dikabulkan doa Sa'id bin Jubair. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf tidak bisa lagi melanjutkan kedolimannya karena tidak lama setelah itu dia mati. Setelah dia sering didatangi dalam mimpi oleh Sa'id bin Jubair. Dia ketakutan sampai orang stres, sakit sampainya mati. Nah, ini Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas. Nah, kita mendapati dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Arif. Nah, Hajjaj bin Yusuf, Thaqafi al-Zalim. Nah, di sini Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang suratul Hasyr. Nah, tentang surat Al-Hasyr. Kata Ibnu Abbas, "Qul surat An-Nadir." Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya Sa'id bin Jubair, katakan, namakan surat An-Nadir. Nah, katakan surat An-Nadir. Jadi namanya ada dua, suratul Hasyr dan surat An-Nadir. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, juga dari Sa'id bin Mansur. Nah, meriwayatkan juga sampai ke Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas tentang surat Al-Hasyr. Nah, pada riwayat Sa'id bin Mansur dan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas, suratul Hasyr. Ibnu Abbas mengatakan unzilat fi Bani Nadir. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Sa'id bin Jubair, unzilat fi Bani Nadir. Surat ini diturunkan, ya, terkait dengan Bani Nadir. Bani Nadir adalah sekelompok Yahudi yang tinggal di tepi Madinah, bertetangga dengan pemerintahan Nabi SAW. Yang awalnya ada ketika Nabi SAW datang, ya, hijrah dari Makkah ke Madinah dan menyusun pemerintahannya di Madinah, Nabi SAW membuat uhud, perjanjian-perjanjian damai dengan orang-orang Yahud yang ada di tepi Madinah, ya, yang ada di sekitar Madinah. Perjanjian damai, tidak saling memerangi. Di antaranya adalah Bani Nadir. Nah, namun kemudian Bani Nadir, dan ini adalah sifatnya, karakternya orang-orang Yahud, ya, yang tidak bisa dipercaya, ular berbisa, yang bisa mematok kapan saja keluar dari persembunyiannya saat mendapatkan kesempatan. Kita akan dengar nanti ceritanya bagaimana mereka melakukan muamarah, konspirasi untuk membunuh Nabi SAW ketika mendatangi mereka di tempat mereka. Nah, hendak dijatuhi penggilingan dari atas. Namun datang wahyu memberitahu Nabi SAW tentang konspirasi itu, dan Nabi langsung pulang. Kemudian Nabi memberi ultimatum kepada mereka agar meninggalkan, ya, kampung mereka. Akan kita dengar nanti ceritanya. Nah, jadi surat ini turun tentang Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Nah, ada yang lari ke Syam, ya, ke tempat nenek moyang mereka. Ada yang bergabung ke Khaybar. Ada yang bergabung ke Khaybar, Yahudi, kelompok Yahudi lainnya. Adapun ayat pertama dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Sabbaha lillah, bertasbih, menyucikan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Maha Suci. Apa makna menyucikan Allah, mensucikan Allah? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maknanya Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya, dari kekurangan apapun dan dari cacat apapun. Tasbihullah, menyucikan Allah, maknanya tanzihullah min kulli ma la yaliqu bi jalalatihi wa kamalihi minan nuqsan
wal aib. Membersihkan Allah, menyucikan Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan dirinya, keagungan dirinya, dari kekurangan apapun dan aib cacat apapun. Karena Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangannya dan tidak ada cacatnya. Nah, itu makna tasbih. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Maha sempurna, yang hakiki, yang selaras dengan dirinya, dan tidak sama dan tidak ada samanya dari kalangan makhluk. Nah, hakikat nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, sebagaimana hakikat dirinya tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk. Makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk, setiap makhluk punya kekurangan, punya cacat, ya. Kesempurnaan yang ada pada makhluk, kesempurnaan yang terbatas, itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak dari seluruh sisi, tidak ada kekurangan dan cacat aib sama sekali, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, ma fis samawati, apa yang ada di langit, di 7 lapis langit. Kita tahu yang ada di langit, 7 lapis langit, penghuninya adalah malaikat. Penghuni langit adalah malaikat. Nah, dan langit-langit itu sendiri. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Yang ada di bumi adalah as-saqalan, bangsa manusia, bangsa jin, ya. Ya, dari kalangan as-saqalan, para mukallaf tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kafir dari kalangan manusia dan jin, mereka tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Yani ma 'azzamullaha haqqa ta'zimi. Mereka orang-orang kafir, orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi orang-orang beriman dari kalangan jin dan manusia. Kemudian selain jin dan manusia, di sana ada makhluk-makhluk yang lain. Ada makhluk yang lain. Nah, bumi sendiri. Nah, segala sesuatu, ya, segala sesuatu makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya menyucikan Allah SWT, bertasbih semuanya, bertasbih. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang semisal dengan ayat ini dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra, yaitu ayat 44. Ayat 44, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu." Bertasbih, menyucikan Allah 7 lapis langit. Wal ardu, dan bumi, 7 lapis bumi. Wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya, ada di dalam langit dan ada di dalam bumi, semuanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun kecuali mesti bertasbih, menyucikan Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala, Allah memberitakan, mengabarkan, anna jami'a ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi, min syai'in, dari segala sesuatu makhluk, yusabbihu lahu, bertasbih untuknya, wa yahmaduhu, memujinya, wa yuqaddisuhu, mentakdisnya, menyucikannya, wa yusalli lahu wa yuwahhiduhu, dan salat menyembah Allah dan mentauhidkan Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, mereka bertasbih, mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaqauli, kata Ibnu Katsir, kaqaulihi, seperti firman Allah taala ayat 44 dari surat Al-Isra tadi, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna, bertasbih untuk Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seisinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi,
Tidak ada sesuatu pun makhluk kecuali bertasbih memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, dalam surat An-Nur ayat 41. An-Nur ayat 41. An-Nur ayat 41 semisal dengan ini. Allah berfirman, Alam tara, ay alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih untuknya, man fis samawati wal ardi, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, wat tayru, dan burung-burung yang berterbangan, safatin, yang bersof-sof berbaris berterbangan di angkasa, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Kullun, semuanya, semua makhluk itu yang bertasbih dan salat kepada Allah, qad alima, sungguh Allah telah tahu, salatahu, salatnya, wa tasbihahu, dan tasbihnya. Bagaimana cara salatnya, bagaimana cara tasbihnya, bagaimana salatnya, sifat salatnya, tasbihnya, ya, bagaimana mereka salat dan bertasbih memuji Allah, Allah tahu semua itu. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka semua kerjakan. Adapun kita, Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Isra apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu cara bertasbih. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullun, dalam surat An-Nur ini Allah mengatakan kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, semuanya Allah telah tahu tasbih dan salat mereka. Allah tahu salat dan tasbih mereka, dan Allah Maha tahu apa-apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa huwal azizul hakim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz, dzul izzah, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijak, dzul hikmah fi jami'i hukmihi, dzul hikmah fi jami'i hukmihi, pemilik hikmah yang maha bijak dengan hikmah pada seluruh hukum-hukum keputusan-keputusannya, baik hukumnya yang kauni maupun hukum yang syar'i, karena hukum Allah ada dua. Nah, al-hakim maknanya dzul hikmah wal hukm, pemilik hikmah, ya, yang maha bijak pada seluruh ketetapannya, ada hikmah di baliknya, seluruh perbuatannya, keputusannya, ketetapannya, semuanya ada hikmah di dalamnya, di baliknya. Nah, tidak ada yang tidak memiliki hikmah. Tayyib, dzul hikmah wal hukm, pemilik hukum. Hukum semuanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya hukum milik Allah. Hukum ada dua, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Hukum kauni, hukum qadari, yaitu hukum takdir. Hukum ketetapan takdir yang Allah tetapkan. Yang kedua hukum syar'i, ketetapan syariat Allah, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Dari sinilah kita mengetahui di sela-sela pembahasan ini mengingatkan kita dengan demokrasi, yang artinya hukum, ya, dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hukum yang menentukan adalah rakyat. Nah, ya, sampai mereka para pengusung demokrasi, yang mabuk kepayan dengan demokrasi, para aktivis demokrasi sampai mengatakan bahwa hukum rakyat itulah hukum Allah. A'udzubillah. Oleh karena itu ulama mengatakan demokrasi adalah kufur. Demokrasi adalah kufur. Inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum milik Allah. Huwal hakim. Dialah pemilik hukum yang maha bijak dengan hukumnya, baik hukum kauni maupun hukum syar'i.
segala hukum yang menyelisih hukum Allah fahuwa batil. Barang siapa menetapkan hukum, membuat hukum dan undang-undang yang menyelisih dan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memposisikan dirinya sebagai Rabb, pengatur. Seakan jadi Rabb, menandingi Allah dalam mengatur alam semesta ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi, orang Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-Masih ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib mereka, yakni alim mereka, dan ruhban, ya, rahib yakni abid ahli ibadah mereka. Bahkan al-Masih ibn Maryam, Nabi Allah, mereka jadikan sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Datang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka ahallu ma harramallah wa harramu ma ahallallah fa'ata'uhum. Rahib mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka taati, membuat hukum selain hukum Allah dan mereka taati, berarti dijadikan Rabb, pengatur. Nah, sebagai tandingan Allah SWT. Adapun Al-Masih ibn Maryam, fahuwa min ulul azmi minar rusul, Rasul Allah yang mulia, tetapi mereka mempertuhankannya secara batil. Nah, dalam keadaan Al-Masih Isa radhiyallahu ta'ala alaihi salatu wassalam, Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam tidak ridha kepada mereka tentunya. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran tafsir kita hari ini, barakallahu fikum. Kita lanjut besok insyaallah. Tafadhol jazakumullahu khairan, subhanallah walhamdulillah.